Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Program Studi Pendidikan Olahraga. Di sini saya mau membahas tentang sistem kerja komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu fungsi sistem kerja komputer, komponen utama sistem komputer, dan penerapan sistem komputer. Untuk itu mari kita bahas kenapa komputer diciptakan. Komputer diciptakan untuk mengelola berbagai tugas tersebut yang umumnya tidak dapat dikerjakan oleh otak manusia. Sehingga komputer dibuat untuk mengatur data dengan baik. Komputer itu perlu sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Untuk itu, sistem komputer secara dasar adalah penghubung antara komponen yang ada di dalam komputer. Fungsi sistem komputer. Ada 4 fungsi sistem komputer. Yang pertama itu menginput data yang ada atau yang disebut input. Yang kedua memproses data yang telah masuk atau yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Yang ketiga menghasilkan data dari input yang telah dimasukkan atau yang disebut dengan output. Yang keempat menyimpan data yang diperlukan atau yang disebut dengan storage. Komponen utama sistem komputer. Yang pertama itu hardware atau yang disebut dengan perangkat keras. Perangkat keras ini adalah perangkat yang bisa dipegang atau dilihat secara kasat mata seperti CPU, input, output, dan storage. Yang pertama CPU. Apa itu CPU? CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU ini prosesor atau yang biasa disebut sebagai otak komputer. Yang kedua input unit atau unit masukan. Jadi instruksi atau data yang harus diinput sebelum diolah menjadi apa yang user inginkan. Jadi diperlukan alat input unit untuk gerbang data atau masuk ke sistem komputer. Seperti alat-alat yang ada di komputer itu ada mouse, mic, keyboard, joystick, tablet. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk berhubungan langsung dengan sistem komputer yang ada di dalam. Yang ketiga output unit atau unit keluaran. Fungsi ini berkebalikan dengan input unit. Jika input unit memasukkan data-data, sementara output unit ini mengeluarkan data-data. Output menghasilkan data dan informasi hasil pemrosesan sistem komputer. Data yang dihasilkan berupa video, gambar, suara, atau informasi yang kita butuhkan. Seperti printer, mikrofon, radio. Itu alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan seperti data-data yang telah dibuat. Yang terakhir storage unit atau unit penyimpanan. Instruksi yang diinput sistem komputer melalui input disimpan di unit storage sebelum diproses. Setelah hasil data diproses, data berikutnya disimpan di unit terlebih dahulu atau sementara, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Di sini ada tempat-tempat penyimpanan yang dilakukan di dalam komputer, yaitu ada HDD, SSD, flash drive, ada CD, DVD, ROM, random access memory. Komponen utama sistem komputer bagian 2 yaitu software atau yang disebut dengan perangkat lunak. Yang pertama sistem software atau perangkat lunak sistem. Yang kedua utility software atau perangkat lunak peralatan. Yang ketiga aplikasian software atau perangkat lunak aplikasi. Sistem software atau perangkat lunak sistem ini jenis software yang digunakan untuk mengatur sekaligus mengontrol komponen perangkat keras komputer yang bisa berinteraksi dengan hardware atau software lain seperti aplikasi Windows, Linux, dan yang lainnya. Yang kedua, utility software atau perangkat lunak peralatan.
Jenis software yang digunakan untuk menjaga sekaligus melindungi sistem komputer, namun tidak memiliki kontak langsung dengan hardware. Seperti aplikasi-aplikasi antivirus yang ada di dalam komputer itu tujuannya itu untuk menjaga komputer agar terhindar dari virus-virus yang menyerang. Yang ketiga, aplikasian software atau perangkat lunak aplikasi. Jenis software yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dari user, seperti aplikasi Microsoft Excel, Google Chrome, Microsoft Word, itu aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam komputer. Yang komponen utama sistem komputer bagian 3 yaitu brainware atau yang disebut sebagai pemakai. Brainware bisa disebut sebagai orang yang memakai atau perangkat intelektual yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer. Tanpa brainware, sistem komputer hanya seperangkat kosong yang tidak digunakan apa-apa. Karena brainware ini orang yang menjalankan atau yang menggerakkan komputer. Kemudian penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Komputer ini sangat bermanfaat di dalam lingkungan masyarakat, baik itu dalam bidang industri, bidang niaga, pendidikan, bioteknologi maupun militer, karena komputer ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialaminya. Sehingga komputer dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam segala hal atau segala sesuatu. Demikian penjelasan kali ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah, minta maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.